Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Untuk itu kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun. Kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Siapa yang saya utus? Nggak pernah ada, ya. Jangan menjadi framing jahat seperti itu. Nggak baik. Ya, ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam tayangan video ini Bung Hasto Kristianto ketika melakukan klarifikasi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lagi-lagi melakukan fitnah, melakukan framing buruk, menyebar kebohongan bahwa Bapak Joko Widodo pernah menemui Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarno Putri untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal ini membuat Bapak Joko Widodo marah besar dan geram karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh beliau. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa ketika memang Bung Hasto Kristianto memiliki bukti, memiliki video bahwa Bapak Jokowi pernah menemui Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan 3 periode, silahkan tampilkan buktinya, siapkan datanya, tampilkan videonya. Kalau perlu tanya Ibu Megawati, tanya Puan Maharani, dan juga tanya seluruh petinggi PDIP apakah memang Bapak Joko Widodo pernah mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Padahal hal ini juga dibantah oleh Mbak Puan Maharani, dan Mbak Puan Maharani dengan tegas mengatakan bahwa beliau, Bapak Joko Widodo, tidak pernah mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Nah, di akhir video ada pernyataan Sylvester Matutina yang kemudian tegas membantah pernyataan Uskup Agung yang seolah-olah memperlihatkan pembelaannya terhadap Hasto Kristianto yang notabene sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini menjadi dasar, hal ini menjadi awal yang buruk bagi Partai Banteng, bagi Partai PDIP, bahwa kelak di 2029 Partai Banteng akan semakin nyunsep dalam setiap kontestasi pemilihan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tak perlu berlama-lama, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Untuk itu kami tidak akan pernah menyerah, baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun. Kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Ini pernyataan Bung Hasto Kristianto ketika melakukan klarifikasi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan dengan tegas, dengan lantang, dengan cukup berani Bung Hasto Kristianto menyatakan bahwa Bapak Joko Widodo pernah mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Kita simak bantahan Bapak Joko Widodo atas statement, atas fitnah yang kemudian dilakukan oleh Bung Hasto Kristianto. Kita simak videonya.
Kemarin kan nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata, itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak Keterangan apa? ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi. Ya diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus, nggak pernah ada. Ya, Jadi jangan menjadi framing jahat seperti itu, nggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini. Seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, oke, siap. Siap. Terima kasih Pak. Jelas Bapak Jokowi membantah. Tanyakan ke Ibu Mega, tanyakan ke Mbak Puan, tanyakan ke partai, apakah pernah Bapak Joko Widodo mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Hal ini membuat Bapak Joko Widodo marah besar dan geram terhadap orang-orang ataupun petinggi PDIP yang selama ini melakukan framing jahat, menyebar fitnah terhadap Bapak Joko Widodo. Padahal Bapak Joko Widodo tidak pernah sekalipun mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Dan hal ini juga dibenarkan oleh Mbak Puan Maharani. Mbak Puan Maharani dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah sekalipun beliau meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Jadi kita simak pernyataan Mbak Puan Maharani membantah pernyataan Hasto Kristianto berikut ini. Ya, ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Sangat jelas statement yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bahwa tidak pernah beliau meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Dan tidak hanya sekali Bapak Joko Widodo menyampaikan bantahannya atas pernyataan fitnah yang dilontarkan oleh Bung Hasto Kristianto. Ini pernyataan lain yang kemudian disampaikan oleh Bapak Joko Widodo bahwa beliau memang tidak pernah mendatangi Ibu Megawati untuk meminta perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Beliau tidak pernah berniat, tidak pernah berminat untuk menjadi Presiden 3 periode. Karena konstitusi mengamanahkan jabatan Presiden cuma 2 periode. Dan ini sangat jelas apa yang kemudian dilontarkan oleh Bapak Joko Widodo. Dan Bang Silvester Matutina kemudian membabat habis seluruh klan pembenci, khususnya kaum 16% atau anak banteng yang selama ini senantiasa melakukan framing jahat, melakukan fitnah dan menyebarkan kebohongan atas tindakan yang selama ini tidak dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Seperti apa
penjelasan Sylvester Matutina yang kemudian membabat habis, membuat para pembenci keringat dingin, dan khususnya si Uskup Agung yang pada saat melakukan perayaan hari Natal di dalam pidatonya, di dalam ceramahnya justru berbicara soal politik. Ini yang kemudian senantiasa menyesatkan rakyat, menggiring agama untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu, dan ini sangat merugikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa Bang Sylvester Matutina membabat habis para kaum pembenci, khususnya Uskup Agung yang notabene memperlihatkan keberpihakannya terhadap Partai Banteng dan Bung Hasto Kristianto. Kita simak videonya berikut ini. Kalian ini yang melakukan korupsi ya, bukan lagi indikasi Bang. Kalau Saiful kan orang PDIP, sudah terbukti gitu loh. Ya kan, kalian sendiri yang sudah melakukan korupsi, mengkhianati rakyat, ya kan, mengkhianati Bung Karno, ya kan. Terus kenapa kalian menuduh Pak Jokowi terus? Seolah-olah Pak Jokowi ini hantu atau momok lah yang tiap saat itu mempengaruhi jiwa, raga, dan hati kalian gitu loh. Ya kan, padahal Pak Jokowi nggak pernah Bang melakukan apapun. Membalas cacian fitnahan itu nggak pernah gitu loh. Tapi mereka sendiri yang berputar dengan pikirannya, berputar dengan narasi-narasi mereka gitu loh. Seolah-olah Pak Jokowi ini yang menghancurkan mereka. Enggak Bang, mereka menghancurkan dirinya mereka sendiri. Pak Jokowi pernah ngobrol sama kita bahwa beliau kan waktu itu kalau nggak salah pimpinan KPK mengatakan bahwa selama 5 tahun mereka menjadi pimpinan KPK belum pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Mereka ingin ketemu. Tapi Pak Jokowi bilang, ya kalau saya ketemu lebih heboh lagi. Jadi memang selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, belum pernah beliau ketemu pimpinan KPK Bang. Gitu. Jadi apalagi sekarang gitu loh. Tapi ya saya nggak kaget Bang kalau Uskup itu bicara demikian. Karena latar belakangnya kemarin waktu Pilpres, Uskup ini juga mendukung siapa gitu loh. Mendukung siapa? Berarti bukan Pak Prabowo. Oh. Iya. Iya kan? Jadi Bang Sylvester tahu persis itu kayaknya. Iya, sudah masuk dalam berpolitik juga gitu loh. Oh. Termasuk menjelekan Pak Mulyono lah ya kan, Pak Jokowi. Jadi nggak aneh gitu Bang. Jadi hanya ya kasihan aja umatnya gitu loh. Permusuhan di politik gitu loh Bang. Ya kan? Kecuali Uskup ini punya bukti-bukti bahwa Pak Jokowi melakukan intervensi, melanggar hukum, ya itu nggak jadi masalah Bang. Ini dia ngomong tanpa bukti-bukti tapi hanya opini dia, kan kasihan ini rakyat, kasihan ini umat gitu loh Bang. Menurut Bang Sir itu harusnya nggak dilakukan Uskup? Oh enggak dong, siapapun lah pemuka agama ini. Besok kan bisa aja. Ya saya bilang tadi kalau Pak Jokowi mau ataupun saya ya kan, atau siapapun, ya udah Pak Kiai, Pak Pendeta ini, Pak Uskup yang lain ngomong, terus jadi apa? Gitu loh. Harusnya ya gembalakanlah domba-dombanya dengan baik gitu loh. Berikanlah kedamaian, pencerahan gitu. Apalagi di suasana yang Natal ini kan. Tapi melihat posisi keberadaan Uskup ini pada saat Pilpres, pada saat ini kemudian muncul di pemberitaan, Bang Sylvester nggak kaget dong? Oh nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget dong. Oh. Ya kan memang udah, saya bilang tadi, yang menarik hukum, agama, ya kan, masyarakat ke dalam politik ya mereka ini Bang. Biangnya kan mereka ini Bang. Pabriknya kan mereka. Berarti Uskup Agung yang memberikan pernyataan yang kemudian membela Hasto ini memang terafiliasi ke PDIP berarti? Saya nggak bisa ngomong gitu, tapi kemarin itu ya kita lihat aja mereka dukung siapa. Yang pasti bukan dukung Pak Prabowo atau Pak Jokowi lah. Intinya itu Bang. Iya, karena kalau kemudian sebuah kasus hukum apalagi ini korupsi yang melibatkan elit partai besar ya kan, mestinya memang ini kan wilayah sensitif dan wilayah hukum.
tokoh agama apapun mestinya nggak usah mengeluarkan pernyataan-pernyataan kan begitu. Oh iya. Karena kan kalau kemudian saling berbalas oleh pemuka agama yang berbeda, ya kan bisa runyam ini Iya, persoalan. Abang lihat dari tadi kita ngobrol aja, ya kan? Saya berseberangan dengan mereka ya, Bang ya, karena saya pendukung Pak Prabowo, saya salah satu tim sukses, wakil ketua tim kampanye nasional, tapi kami nggak pernah jelekin, busukin mereka. Kita fair, Bang, gitu loh. Apa yang terjadi, ya itu yang benar gitu loh. Bukan apa yang nggak terjadi terus kita benarkan. Itu, Bang. Jadi kembali lagi kita harusnya fairness, Bang. Pesan apa yang dibawa oleh pernyataan uskup ini menurut Bang Sil? Ya sama seperti yang teman-teman PDIP atau Hasto lakukan gitu loh, Bang. Itu kan hanya framing, pembentukan opini seolah-olah kasus ini bukan kasus hukum, tapi kasus ini adalah kasus yang dipolitisasi, Bang, gitu loh, Bang. Jadi ini akal-akalan dari umpamanya Pak Jokowi atau pemerintah yang lalu dan sekarang untuk menjebloskan lawan-lawan politiknya, kan begitu, Bang. Ya masalahnya kan gini ya, Bang Sil. Kalau kayak di Islam itu kan kalau hanya ustadz biasa, ustadz kampung, dai biasa, ya itu mungkin ya dia hak politiknya lah. Masalahnya kan ini uskup agung, ya kan. Secara struktur keagamaan di Katolik ya, kalau uskup itu ya, itu kan berarti kan pemimpin umat. Iya. Iya kan? Nah, kalau pemimpin umat mengeluarkan statement yang masuk ke wilayah politik ini kan sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Iya. Dan ya untungnya ya saudara-saudara kita yang Katolik juga bukan orang bodoh ya. Jadi mereka tahu ini masalah hukum, masalah perbuatan pelanggaran pidana, ataukah memang ada politisasi baik dari sisi hukum ataupun agama gitu. Saya yakin teman-teman nggak akan terpengaruh lah, Bang. Jadi kalau udah diseret kemana-mana, ya kan? Iya. Kalau istilah relawan Jokowi yang lain ini ada fobia seperti ini ya pada Jokowi. Tempoh hari kan kita juga melihat salah satu ekspresi kebudayaan adalah pameran lukisan, ya kan? Itu kan diseret-seret juga kemana-mana. Ada lukisan-lukisan yang memang kemudian juga itu sebagai bentuk pelecehan, ya kan, kepada jadi mereka Jokowi. yang Kan begitu. Bang, saya bilang tadi dari sisi kayak lukisan tadi budaya, ya kan, agama, ya kan, hukum. Mereka yang menyeret ke dalam politik, Bang, gitu loh. Kan yang melakukan mereka semua, yang membuat statement mereka. Pak Jokowi kan diem, kami kan diem semua, gitu loh, Bang. Kecuali kami yang pelakunya, gitu loh. Kan pelakunya mereka semua, Bang. Terus mereka menyalahkan orang lain. Terus ya itu tadi, Bang. Jadi Pak Mulyono ini, Bang, ya kan, mereka ini bukan ya fobia kepada Pak Mulyono, dan juga Pak Mulyono ini kayak hantu bagi mereka, Bang. Jadi bukan lagi fobia ya, udah kayak menakutkan gitu ya. Padahal Pak Jokowi nggak melakukan apapun ya. Pak Jokowi aja saya panggil Mulyono aja, Pak Mulyono ketawa, beliau ketawa. Nggak, jadi Pak Jokowi nggak ada pikiran macam-macam. Kasihan mereka aja gitu, Bang. Mereka mau impeachment Pak Jokowi, nggak berhasil. Mereka mau mengalahkan yang didukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran juga nggak berhasil. Gitu loh. Pilkada kemarin nyungsep, Bang. Nggak tahu itu hasilnya. PDIP kayaknya juara ke-13 deh. Bersaing dengan Partai Umat. Partai Umat juara 14, juara 13 PDIP. Pilkada kemarin. Iya. Nah, masalahnya kan ya, agak menjadi ironis ya. Karena kan orang kan mengenal PDIP ini kan dengan pemikiran marhen dari Bung Karno, ya kan, kebangsaan, ya kan. Tiba-tiba tetap membawa-bawa nama Bung Karno. Bung Karno kan milik semua rakyat Indonesia, ya kan. Tetapi kenapa kemudian untuk sesuatu yang tidak jelas sandingannya, misalnya kayak Hasto juga dalam videonya terbaru kan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah karena sabanya dari guru saya, mentor saya Bung Karno. Lah, jadi Bung Karno di penjara segala macam kan begitu. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Hasto ini
saya nggak tahu dia melawan siapa. Ya, Melawan dirinya sendiri gitu loh. Iya kan? Melawan dirinya sendiri, Bang. Apple dalam membahas Nggak jauh lah. comparison ya, Gini, Bang. perbandingan. Kalau saya melihat Bung Karno itu, Bang, ada di dalam diri Pak Jokowi. Kalau menurut saya, ya. Dan marhenisme itu ada di jiwanya Pak Jokowi, Bang. Saya nggak tahu di PDIP masih ada atau enggak. Mereka sendiri yang jawab. Gitu, Bang. Ya, saya pikir dan semua orang juga pasti punya penilaian, Bung Sil. Mana pernah kita mengetahui Bung Karno melakukan fitnah, Bung Karno melakukan semacam kasus-kasus yang terindikasi korupsi seperti ini, ya kan? Mana pernah Bung Karno misalnya musuh politiknya anggaplah dulu itu Bung Hatta, ya kan, cepat tidak sependapat. Tidak pernah Bung Karno memfitnah, memframing, ya kan, dan menjelek-jelekan, memaki dan seterusnya gitu loh. Nah, tapi kok sekarang tetap dengan glorifikasi bahwa PDIP itu adalah Bung Karno, bahkan untuk menjadi ketua umum pun harus setelah Bung Karno, tetapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang kita lihat sama-sama, kita pelajari sama-sama sebagai anak bangsa, bukan seperti itu perilaku Bung Karno. Bagaimana catatan Bung Sil melihat ini? Iya, makanya Bang, saya bilang tadi sangat memprihatinkan nasib PDIP ke depan. Saya yakin bahwa ketika misalnya orang-orang seperti Hasto Kristianto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu ketika masih berada di Partai Banteng, saya pastikan di setiap kontestasi pemilihan mendatang, khususnya di 2029, Partai Banteng ini akan semakin nyunsep. Karena Sylvester Matutina mempertegas bahwa ternyata Partai Banteng di pilkada kemarin itu urutan ke-13. Di bawahnya hanya ada Partai Umat. Ini kan kasihan. Dan ini menjadi awal yang buruk bagi Partai Banteng. Dan saya berharap kepada Ibu Ketum, Ibu Megawati untuk melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kader-kadernya yang ada di Partai Banteng. Karena perilaku, ulah, dan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kader-kader Partai Banteng ini akan membuat masyarakat justru tidak akan lagi bersimpati terhadap Partai Banteng yang notabene selama ini menggembor-gemborkan dirinya bahwa Partai Banteng adalah partai yang senantiasa membela wong cilik, membela masyarakat kecil, membela masyarakat miskin, dan ternyata mereka senantiasa menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita bohong untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya, khususnya Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jika senang dengan konten yang saya upload pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar sahabat-sahabat bisa berbagi informasi, kemudian dan juga menekan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat bisa mendapatkan update video terbaru yang saya upload melalui channel YouTube Perisai Nusantara TV. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.